Perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak panas. Kamu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, tapi kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Saudara-saudara dalam kemunasian, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dan saudara-saudara yang menyatakan diri sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, yang dosanya diampuni, yang menyatakan diri bahwa telah menjadi bagian dari umat kepunyaan Tuhan dan warga kerajaan surga. Apakah sebutan itu yang pasti? Kita semua adalah saudara di dalam Tuhan, saudara dalam kemanusiaan, dan masing-masing menyatakan bahwa kita adalah umat milik kepunyaan Tuhan yang menjadi bagian dari orang-orang yang telah ditebus. Hal seperti itu nyaris sama dengan apa yang terjadi pada umat pada masa Nabi Hagai, pada masa lalu. Mereka sudah kembali dalam tanah kelahiran, sudah membangun rumah, keluarga, kehidupannya mulai mapan dan layak. Mereka tidak lagi menjadi umat dalam pembuangan. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada mereka, perhatikan keadaanmu. Ada hal yang menarik. Ternyata mereka bekerja keras, tapi tidak mencapai hasil yang memuaskan. Mereka punya segala sesuatu, keaktifan hidup dan kehidupan, hal-hal yang menunjang hidup, semuanya terjadi. Berkarya, bekerja, tapi hasilnya tidak memuaskan, tidak mencapai hal yang luar biasa untuk kehidupan, untuk menutupi kebutuhan yang lain. Pada masa itu tentu saja firman Tuhan, menurut Tuhan, menurut Nabi Hagai, ya, firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai. Penyebabnya adalah bahwa umat melakukan segala urusan sendiri, tapi melupakan hal yang utama, yaitu bagaimana membangun, bagaimana peduli, perhatian kepada Tuhan, rumah Tuhan. Kak, rumahku yang tetap jadi reruntuhan, tapi kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri. Nah, agar hal tersebut berubah, maka menurut Nabi, menurut ungkapan Nabi yang datang dari Tuhan, yaitu membangun kembali, peduli kembali rumah Tuhan, rumah di mana mereka beribadah, berinteraksi. Dan bukan sekadar di sana, jangan mengurus urusan sendiri, tapi melupakan hubungan dengan Tuhan. Jangan melupakan interaksi dengan Tuhan. Nah, ini penyebab utama. Nah, memang dalam bacaan-bacaan selanjutnya dalam kitab Nabi Hagai ini, kita akan bertemu bahwa kemudian umat menyatu hati, menyatu diri untuk membangun kembali rumah Tuhan, dan mereka kembali beribadah, ya, beribadah, melakukan ibadah di rumah Tuhan. Ketika mereka memperhatikan kembali rumah Tuhan, maka ada pemulihan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan pribadi, komunitas, bangsa, dan negara. Nah, bagaimana dengan konteks kekinian kita? Mungkin saja frasa bahwa kamu melakukan kesibukannya sendiri, kamu mengurus kesibukannya sendiri bisa terjadi.
bahwa kebijakan kita lakukan seperti itu, kita lupa hal-hal yang utama, yaitu perhatian kepada ibadah, persekutuan dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang bersifat pengembangan atau bina rohani, atau membangun iman, belajar memahami apa maunya Tuhan dan melaksanakan dalam hidup dan kehidupan seharian. Berapa banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk pribadi, keluarga, dan komunitas atau family. Tapi seringkali apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu, kita melupakan hal-hal yang bersifat membela kepentingan orang lain, membantu mereka yang tertindas, terlupakan, menolong, berbuat baik, atau perhatian kepada mereka-mereka yang tercecer, tertindas, yang terlupakan. Fokus kepada membangun rumah Tuhan pada masa lalu, dalam konteks kekinian bukan saja kita melakukan sesuatu untuk tempat untuk ibadah, tapi juga sisi kemanusiaan kita, sisi humaniora kita pertunjukkan kepada orang lain sebagai keseimbangan ibadah dan juga mengasihi Tuhan dan juga perhatian kepada sesama manusia. Kita tidak bisa berkata bahwa kita merupakan orang yang menyembah Tuhan, tapi merupakan hal-hal utama yang ada di dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah serta perhatian kita kepada sesama. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita sebagai umat milik kepunyaan Tuhan dan mau berbuat banyak untuk Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu, menyodorkan segala sesuatu langsung ke Tuhan. Tapi kita tunjukkan itu melalui hal-hal yang nampak, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, melalui apa yang kita lakukan kepada manusia. Tandanya seperti itu. Karena Tuhan di tempat yangnya sendiri, tempat kudusnya sendiri. Sementara Tuhan menempatkan banyak orang di sekitar kita sebagai bentuk apa yang kita lakukan kepada Dia, kita lakukan itu kepada sesama manusia. So, saudara-saudaraku, mari kita berkarya untuk Tuhan. Kita jangan seperti umat pada masa lalu yang tetap menjadikan ibadah sebagai reruntuhan, tapi sibuk dengan usahanya sendiri. Marilah kita berkarya untuk Tuhan melalui banyak hal dalam hidup dan kehidupan kita.